Halo semuanya, Namo Buddhaya. Kami kelompok 2 dari kelas 1 BUMH hari ini akan mempresentasikan laporan realisasi mengenai meningkatkan antusiasme murid SD peserta kegiatan sekolah minggu di Vihara Budi Bakti. Laporan ini disusun oleh Evelyn Lu, Dewi Sunarwati, Jerry, Jennifer Agatha, Kesi, Vina Sonata, Angelita, Rieza Melinda, Selina Eng, Febrianti, dan Jovi Ong. Yang pertama adalah latar belakang. Vihara Budi Bakti merupakan salah satu vihara terbesar dan tertua di kota Batam. Vihara ini sudah didirikan sejak tahun 1970. Selain menjadi tempat ibadah bagi umat beragama Buddha, vihara ini juga merupakan salah satu destinasi wisata di kota Batam. Setiap hari-hari besar, di dalam agama Buddha, vihara ini selalu ramai dikunjungi oleh umat. Adanya pandemi membuat vihara terpaksa melaksanakan beberapa kegiatannya secara online. Namun, ada juga beberapa kegiatan yang dilakukan secara offline dengan syarat tetap taat pada protokol kesehatan yang ketat. Terdapat beberapa kegiatan vihara yang selama ini dilakukan secara online, seperti kebaktian umum dan kegiatan sekolah minggu untuk umat dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Rumusan masalah. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dengan anggota kelompok, kami sepakat untuk melaksanakan proyek kegiatan sekolah minggu khusus tingkatan murid SD. Kami akan memotivasi dan membangun semangat para siswa dengan mengadakan kuis dhamma berhadiah. Dengan mempertimbangkan latar belakang, maka topik yang akan dibahas pada proyek ini dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa pengaruh kegiatan sekolah minggu tingkatan SD apabila disertai dengan adanya kuis dhamma berhadiah? Yang kedua, bagaimana antusiasme peserta sekolah minggu setelah diadakan kuis dhamma berhadiah? Tujuan pelaksanaan kegiatan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan antusiasme murid tingkatan SD ini dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu. Selain itu, harapannya adalah murid SD ini dapat semakin semangat dalam mempelajari Dhamma dan selalu antusias untuk mengenal lebih dalam mengenai ajaran Sang Buddha. Deskripsi lokasi dan partisipan kegiatan. Kegiatan ini normalnya dilakukan secara offline di Vihara Budi Bakti. Namun adanya pandemi COVID-19, kegiatan ini dialihkan secara online melalui media Zoom Meeting. Pelaksanaan proyek secara online ini diharapkan tidak akan menghalangi kelancaran berlangsungnya acara kegiatan. Partisipan pada kegiatan ini adalah muda-mudi Vihara Budi Bakti yang berusia kisaran 7-12 tahun. Alat dan bahan. Hal-hal yang akan dipersiapkan dan diharapkan tidak akan mengalami kendala tentunya adalah jaringan internet yang stabil. Selain itu, kami juga akan mempersiapkan kuis dan hadiah-hadiah sederhana untuk beberapa peserta sekolah minggu agar dapat membangkitkan semangat dan motivasi mereka dalam mendalami ajaran agama Buddha. Kuis dan hadiah-hadiah ini akan dibagikan di akhir kegiatan sekolah minggu. Namun, mengingat sekolah minggu ini dilaksanakan secara online, maka kami berinisiatif akan menggunakan jasa gosen untuk mengirimkan hadiah tersebut ke alamat masing-masing penerima. Yang berikutnya adalah metode pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan metode pelatihan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan fokus anak-anak dalam menangkap materi dan juga meningkatkan antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis bagaimana antusiasme para murid sekolah minggu selama kegiatan yang diselingi dengan kuis-kuis berhadiah. Analisis dilakukan dengan cara ikut serta selama acara kegiatan sekolah minggu berlangsung. Kemudian ada rencana anggaran dari kegiatan kami. Yang pertama adalah kebutuhan isi hadiah untuk anak sekolah minggu. Dan hadiah ini berupa pena karakter, buku kecil, teh bunga, Oreo, cuba, bika, coklat, permen dengan tungan kunci dengan subtotal Rp30.000. Dan juga harga untuk jasa pengiriman gosen yaitu sebesar Rp15.000 dan total dari semua rencana anggaran kegiatan kami yaitu Rp45.000.
Kemudian ada realisasi anggaran dari kegiatan kami. Yang pertama adalah snack. Snack ini ada 7 macam dan masing-masing macam adalah 10 dan total yaitu 125.400 ribu rupiah. Kemudian kami juga men-check out Shopee sebanyak 2 barang dengan total 35.300 ribu rupiah. Dan kami juga check out lagi untuk kedua kalinya melalui Shopee. Kami membeli 3 barang dengan total 141 ribu rupiah. Kemudian ada ongkos kirim melalui Grab dengan harga satuan 15.000 rupiah, jadi total 150 ribu rupiah. Dan juga yang terakhir ada packaging, yang total packagingnya itu ada 10 dan harga satuannya yaitu 2.916 ribu rupiah dan totalnya yaitu 29.166 ribu rupiah. Dan total dari realisasi anggaran kegiatan kami yaitu 480.900 ribu rupiah. Survei lapangan pertama kali kelompok kami laksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 di Vihara Budi Bakti untuk mencari informasi. Setelah memperoleh beberapa informasi, kemudian kami melaksanakan evaluasi kegiatan sekolah minggu secara online via Zoom meeting pada tanggal 7 November 2021 untuk melihat bagaimana situasi ketika sekolah minggu sedang berlangsung. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kemudian kami menjadwalkan kembali dengan penyelenggara pihak sekolah minggu untuk melaksanakan kegiatan kami, yaitu pengadaan kuis berhadiah pada tanggal 14 November dan 28 November. Tetapi karena terdapat beberapa kendala, sehingga kami terpaksa harus mengundur kegiatan kami menjadi tanggal 5 Desember dan 12 Desember. Beberapa kendalanya, salah satunya adalah karena pada minggu sekitar tanggal 14 November hingga 28 November, itu sekolah minggu Vihara Budi Bakti bertepatan dengan perayaan Hari Guru, sehingga kami terpaksa harus mengundur kegiatan kami. Proyek kegiatan sekolah minggu tingkatan SD ini terbagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 sampai kelas 4, dan kelas 5 sampai kelas 6. Setelah kegiatan evaluasi situasi kegiatan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021, kami memutuskan untuk mengadakan kuis untuk kelompok kelas 3 sampai kelas 4. Sebelum kami memulai kegiatan kuis berhadiah, anak-anak selalu melakukan kegiatan rutin sebelum menuju pada puncak kegiatan sekolah minggu yang dipimpin oleh penyelenggara sekolah minggu. Berikut adalah susunan kegiatan kami. Pertama-tama bernyanyi, kedua adalah penghormatan, yang ketiga pembacaan parita, kemudian itu pembacaan kalimat perlindungan, kemudian pembacaan Pancasila, lalu sesi meditasi, kemudian perlimpahan jasa, lalu bernamaskara. Berikut adalah sesi dokumentasi perealisasian kegiatan. Hasil proyek. Secara keseluruhan, kegiatan yang kami laksanakan berjalan dengan sangat baik dan lancar. Dapat dikatakan, kelancaran dari kegiatan kami adalah sebesar 95%. Seluruh anggota kelompok sangat suportif dan selalu saling membantu satu sama lain. Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak menjadi lebih fokus dan tertarik untuk mendengarkan materi yang disampaikan. Mereka juga berusaha untuk menangkap apa yang disampaikan dan mengingatnya. Selain itu, pihak penyelenggara juga senang karena diadakannya kegiatan ini. Dengan itu, kegiatan sekolah minggu menjadi lebih bervariasi. Kesimpulannya, Wihara Buddha Bakti merupakan salah satu wihara terbesar dan tertua di kota Batam. Wihara ini mengadakan kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Untuk memenuhi tugas proyek, kami mengadakan sebuah kegiatan di sekolah minggu untuk tingkatan SD, yaitu kegiatan kuis berhadiah. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, anak-anak menjadi lebih antusias dalam belajar dan memahami materi yang disampaikan oleh pembicara. Kegiatan yang dilaksanakan pun berjalan dengan sangat baik dan lancar. Semoga kedepannya kami dapat melaksanakan kegiatan yang serupa untuk terus mendukung jalannya kegiatan sekolah minggu. Saran, di sini kami memiliki 2 saran. Yang pertama itu ditujukan untuk mahasiswa dan yang kedua itu ditujukan untuk mitra.
Untuk mahasiswa terus antusias dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang dapat mendukung menunjang pengetahuan keagamaan orang-orang di sekitar. Kemudian selalu sebisa mungkin membantu dalam kegiatan keagamaan. Dan selalu semangat ikut menyebarkan pengetahuan Dhamma kepada orang-orang di sekitar. Kemudian untuk mitra, pantang menyerah dalam menyebarkan dan mengabdikan diri untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan selalu semangat dalam menyebarkan Dhamma kepada anak-anak. Dan selalu sabar menghadapi anak-anak yang memiliki tingkah dan sifat yang beragam. Berikut beberapa lampiran dokumentasi penerima hadiah. Sekian presentasi mengenai realisasi proyek yang kami laksanakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Namo Buddhaya, Sotihotu.